Jadi dengan bawa keluarga, suami dan Iya. anak, dengan beasiswa tadi, ya insya Allah bisa membantu ya. Bisa membantu. Bahkan Bahkan lebih, sebenarnya lihat ada lebihnya. ya. Kalau memang kita Oke. pandai menghemat ya, Nah, kuncinya itu. Pandai menghemat, pandai menghemat. kemudian menyiasati gaya Iya, hidup juga. Ini betul. penting. Ya kalau misalnya boros, gaya hidup yang Hmm, nggak terkendali, ya berapapun iya, besar beasiswanya pasti nggak akan cukup. nggak cukup. Iya, Apalagi kita bawa keluarga dan ini betul kan bang. syukurnya anaknya masih satu. Kalau misalnya lebih dari satu ya repotnya, masya Allah ya. Ya, oke. Tadi kerjanya di konservasi. Iya. Kerjanya di mana? eh jadi saya kerjanya itu ada nama NGO di Indonesia, Yayasan Sintas Indonesia. Kantornya itu di Bogor, kantor Ya, pusatnya di Bogor, tapi proyeknya itu ada di wilayah Jawa dan di wilayah Sumatera. Kebetulan waktu tahun 2021 mereka mencari apa membuka lowongan pekerjaan untuk penempatan di Tapak Tuan, di Aceh di Tapak Tuan. Dan proyeknya itu survei hewan liar di Lauser Ecosystem. Eh, Bang Yusradi pernah dengar tentang Lauser nggak? oh iya, saya Nah, dari daerah sana. ya betul. Jadi mungkin nih buat kawan-kawan pendengar podcast ya kalau nggak tahu Lauser itu apa. Jadi ini di Sumatera itu ada hutan namanya hutan Lauser. Dan hutan Lauser ini dia terbentang di dua provinsi, di Aceh sama di Sumatera Utara. Dan di Aceh itu 75% hutannya di wilayah kita ya. Jadi terbentang di 13 kabupaten di Aceh. Ya, Nah, salah satunya ya di tadi di Aceh Tenggara, terus juga di Aceh Selatan. Nah, waktu tahun 2021 itu Yayasan Sintas Indonesia ini nyari apa officer untuk ditempatin di eh, Tapak Tuan. Nah, waktu itu saya daftar, alhamdulillah saya dapat. Jadi eh, itulah yang saya lakukan selama 3 tahun sebelum saya berangkat ke Amerika. Bahkan sebenarnya proyeknya itu selesai sekitar 2 bulan sebelum saya berangkat ke Amerika. Proyeknya itu adalah pemasangan kamera trap. Jadi kita mau lihat hewan-hewan apa aja yang ada di Lauser dan nantinya kita akan coba cari solusi konservasi untuk hewan-hewan ini gitu. ya. Dan waktu itu sudah menikah. Iya, Waktu pas di Sintas itu sudah menikah. waktu di Sinta sudah menikah, Bang. Saya nikah tahun 2020. Terus 2020. saya kerja di Sintas tahun 2021. Iya, iya. Sebelum di Sintas itu kerja di mana lagi? Sebelum di Sintas, saya pernah kerja di Kalimantan. Di Kalimantan Barat, sama saya kerjanya juga bagian konservasi. Eh, jadi di Kalimantan Barat itu ada kota kecil namanya Ketapang, kurang lebih 8 jam dari Pontianak. eh, dan di Ketapang itu juga ada eh, hutan di wilayah namanya Gunung Palung National Park atau Taman Nasional Gunung Palung. Jadi waktu itu saya kerja di sana, yang punya proyeknya itu dosen dari Amerika dan kebetulan teman saya bule, dia dapat posisi sebagai manajer. Karena waktu itu kerjaannya terlalu banyak, akhirnya dia nyarilah asisten manajer dan saya ditawarin pekerjaannya. Waktu itu saya di cover tiket pesawat, udah dapat rumah juga. Jadi pokoknya saya tinggal datang aja. Ya alhamdulillah akhirnya saya terima tawarannya dan saya kerja di sana sekitar 7 sampai 8 bulan. Saya balik ke Indonesia, balik lagi ke Aceh itu karena waktu itu udah mulai COVID. Oke. Dan sebagai apa posisinya di sana? Di sana sebagai asisten manajer. Asisten manajer. Iya. Oke. Sebelum yang di Kalimantan tadi, ada Eh, lagi? sebelum di Kalimantan tadi,
Jadi tahun 2018 itu saya lulus S1 di Aceh. Terus saya dapat tawaran kerja. Ini saya nggak pernah ngomong di podcast atau yang siaran-siaran seperti ini ya. Jadi saya ditawarin kerja sebagai, Hmm. ya intinya posisinya itu di kantor. Tapi yang tawarin kerja ini juga adalah orang besar di NGO sebenarnya. Tapi karena waktu itu posisinya harus kerja di kantor, duduk di kantor, saya tolak, saya nggak mau. Terus kemudian saya ditawarin kerja sekali lagi oleh orang yang sama. Posisinya tetap di kantor juga, tapi porsi kerjanya lebih menarik menurut saya. Jadi saya terima. Waktu itu saya magang cuma 1 bulan aja. Tapi ya Di? kemudian di eh, NGO Forum Konservasi Lauser. Oke. Terus Sebagai apa di sana? sebagai asisten database. Oke. Terus tapi ini disclaimer ya. Saya Ya. tolak kerja bukan karena saya cuma berpikir eh, posisinya di kantor aja dan saya nggak suka. Nggak, bukan cuman karena itu. Apa ya, waktu itu ya namanya juga anak-anak S1 ya, baru lulus kuliah, agak-agak naif gimana gitu ya Bang ya. Pas Ya. ditawarin kerja, eh, maunya itu langsung kalau bisa, iya yang saya mau lah, saya mau kerja ini, ya saya harus dapat kerja itu. Jadi emang naif banget. Makanya waktu itu juga saya tolak karena kenaifan dan cara berpikir seperti itu. Nah, Ya. kemudian setelah 1 bulan saya magang di sana, kebetulan ternyata buat posisi yang saya eh, kerjakan itu masih dikembangkan, jadi belum dibuka posisinya. Akhirnya ya saya nggak jadi kerja di mereka, hanya magang aja. Baru kemudian kurang lebih 4-5 bulan setelah itu saya ke Kalimantan, kerja di Gunung Palung tadi. Terus itu tahun 2019 kalau nggak salah. Saya ke Kalimantan tahun 2019 di bulan Agustus. Kemudian saya pulang lagi ke Aceh tahun 2020 di bulan masuk bulan Maret. Terus COVID. 4 bulan setelah itu saya nikah. Terus setahun kemudian baru saya kerja di Yayasan Sintas Indonesia sebagai liaison officer. Jadi saya satu-satunya representatif dari Sintas yang ada di Aceh dan kebetulan saya juga dapat kesempatan waktu itu untuk menghandle project yang ada di Gunung Lauser tadi. Oke. Suami orang Kalimantan, orang Aceh. Enggak, suami saya orang Gayo. Oh, orang Mungkin eh, Gayo. orang Gayo. Jadi kalau Gayonya Gayo, ditanya Gayo mana? Gayo luwes. Oh, Gayo luas. Gayo luwes aslinya, tapi Aha. eh, keluarganya dari ya nenek-neneknya ya dari datu-datunya udah eh, pindah ke Kutacane waktu itu. Jadi akhirnya menetaplah mereka di Kutacane di Desa Ketambi. Jadi Medina ketemu suami di urusan pekerjaan. Ketemu suami waktu saya eh, lagi S1. Oh, pas Jadi S1. waktu Bukan waktu waktu saya pas S1 kerja di Sintas tadi itu. bukan. Oh Jadi iya. ketemunya waktu saya S1, saya itu eh, ik- apa ya, dari kampus ada program eh, magang 1 bulan. Jadi kita bisa magang di kantor di mana aja di Aceh atau di luar Aceh. Kita sendiri yang pilih mau magang di mana dan nanti eh, kerjaannya itu mengikuti pekerjaan di tempat kita magang. Nah, waktu itu kebetulan Forum Konservasi Lauser, Ya. tempat pertama saya bekerja, mereka bikin sosialisasi ke kampus, katanya lagi nyari mahasiswa yang mau penelitian, yang mau magang, bisa sama mereka dan nanti di hutan Lauser. Nah, waktu itu saya ambil kesempatannya dan disitulah saya ketemu suami saya. Suami saya waktu itu membantu saya mengambil data untuk magang saya. Suami kerja di situ. Suami kerja di Forum Konservasi Lauser. Ya. Oke. Memang jalan Allah itu kita nggak tahu ya, Medina ya. Iya, Jadi ketemu jodohnya di hutan dan dipertemukan dengan passion yang sama. Sama-sama dengan passion yang sama. sama-sama menyukai konservasi.
Iya, betul. Ya memang kalau nggak sama repot juga Medina. Betul, Bang. Satunya konservasi, satunya perusak dalam tanda kutip ya ini nggak ketemu. Iya. Dan dulu kuliahnya di mana Medina? Saya kuliahnya S1 di Universitas Syah Kuala, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, jurusan biologi. Nah, ini relate dengan Relate. pekerjaan dan nyambung juga tadi ke suami dan sekarang nyambung S2. S2, Dan betul. dulu pas kuliah, ini sepertinya Medina orangnya nggak bisa diem ya. Suka ke lapangan. Ya gimana? Bisa diceritakan S1 dulu ke teman-teman? Waktu S1 dulu itu saya ngikut organisasi mahasiswa namanya BEM ya, tapi cuma tingkat fakultas aja. Saya ikut BEM selama, tapi saya nggak langsung begitu masuk kuliah langsung daftar BEM, nggak. Kurang lebih pas di awal masuk kampus masih adaptasi dulu ya. Jadi saya kuliahnya jurusan biologi. Sebenarnya saya nggak pengen kuliah di MIPA. Hmm, Waktu itu keluarga malah mendukung saya kalau bisa kuliah di kedokteran. ya. Tapi sayangnya nggak rezeki. Jadi di tahun pertama masuk kuliah saya nggak rezeki lulus di kedokteran, malah jadinya di MIPA biologi. Terus di tahun kedua saya masih pengen nih kuliah di kedokteran. Jadi saya ikut tes lagi. Ternyata masih belum rezeki. Nah di tahun kedua itulah setelah saya nggak lulus kedokteran sekali lagi, baru saya mulai ikut organisasi BEM tingkat fakultas tadi. Waktu itu eh, ya namanya organisasi mahasiswa ya, jadi ya kerjaannya eh, ya ikut survei, terus juga kalau saya pernah disuruh jadi presenter, pokoknya ya banyak macam yang saya coba, mulai dari jadi presenter, kemudian kalau di Aceh ada beasiswa namanya BPSDM dari pemerintah Aceh. Nah Beasiswa waktu pemerintah itu Aceh. iya, beasiswa pemerintah Aceh. Nah, jadi waktu itu saya pernah bikin eh, semacam workshop dengan mengundang orang BPSDM untuk memberitahu gimana caranya dapatin beasiswa. Jadi pokoknya selama saya aktif di organisasi BEM itu, saya udah mencoba berbagai hal, mengenal banyak narasumber eh, yang bisa saya jadikan, mudah-mudahan bisa menjadi koneksi ya di masa depan. Eh, Ya, bukan koneksi ya, maksudnya bisa mempermudah apa gitu ya. Tapi ya maksudnya silaturahminya tetap terjalin. Terus di tahun ketiga saya di kampus, saya tuh sempat ditawarin jadi ketua BEM untuk ketua BEM selanjutnya, pencalonan ketua BEM selanjutnya. Tapi waktu itu pertanyaan saya satu nih, saya bilang ke dosen yang nawarin ini, ke WD 3-nya waktu itu ya, wakil dekan 3. Saya mau aja jadi ketua BEM, tapi bisa nggak saya lulusnya tepat waktu 4 tahun, saya bilang. Terus kata kata WD 3 saya, ya kalau jadi ketua BEM nggak bisa lulus tepat waktu katanya, karena pasti bakalan sibuk sama organisasi. Jadi akhirnya ya udah saya tolak. Nah, selain organisasi di fakultas, saya juga ikut kepanitiaan kalau ada acara-acara di kampus. Misalnya acara perpustakaan Unsia, USK, sekarang bilangnya USK ya. Eh, Perpustakaan USK bikin acara nih, lomba segala macam. Nah, saya ikut kepanitiaannya. Terus BEM yang tingkat universitasnya juga bikin kegiatan dan mereka nyari panitia. Nah, saya ikut juga. Terus saya juga pernah waktu kuliah ikut nyoba-nyoba duta eh, duta KB, bukan Ya, duta KB, betul. apa ya bilangnya? Pokoknya eh, BKKBN ya, yang Oke. ininya, jadi duta BKKBN. Tapi waktu itu malah saya salah jawab wawancaranya. Kan kalau BKKBN kan mereka udah jelas ya visi misinya dua anak lebih baik. Tapi pas diwawancara ditanya ke saya, kamu punya berapa anak? Saya tuh padahal udah nyiapin, saya harus jawab dua anak lebih baik. Tapi Nggak tahu ya jawabnya keluar banyak dari anak. mulut saya 5 anak. Ya, ya. Akhirnya saya nggak lewat. Iya. Terus eh kalau waktu kuliah juga eh,
saya sama kawan-kawan yang jurusan biologi tuh suka jalan-jalan, Bang. Jadi kami tuh suka jalan-jalan ke alam. Nanti eh, pergi ke daerah Aceh Besar misalnya, ada bukit yang lagi viral nih, lagi bagus. Ya udah, kami jalan sama-sama dari pagi sampai sore. Atau oh di daerah sini ada air terjun bagus. Nah, suka jalan-jalan. Jadi gitu. Ya, jadi nyambung ya ceritanya. Walaupun tadi pilihan pertamanya kedokteran dan nyoba lagi, dan memang takdirnya nggak ke sana, Medina. Iya, Kalau betul. misalnya ke sana, ya nggak ada cerita ketemu suami di konservasi Betul. browser tadi, kemudian Iya. nggak relate juga sih dengan passion jalan-jalan, suka alam, lingkungan. Ya, ya seperti saya katakan di awal tadi. Jadi kadang kan kita pingin sesuatu nih, dan kita menganggap itu yang terbaik. Tapi justru Iya, Allah yang paling tahu itu tuh nggak baik buat kita. Kadang kita disandungkan, nggak betul. disampaikan karena kita nggak tahu apakah jalan kita terjal di depan atau ada jurang. Iya, Yang setelah kita jalani baru terhikmahi semua. Oh, betul. aku tuh kemari ternyata jodohnya orang konservasi juga. Iya, Iya, iya. Jadi dengar cerita Medina tadi cukup aktif waktu pas mahasiswa, iya. dan secara akademis waktu itu gimana? Ya pastinya pandai-pandai bagi waktu dan menyiasati semua, dan alhamdulillah perkuliahan juga lancar ya. Iya, jadi kalau untuk kuliah lancar, aman, nilainya juga bagus-bagus aja. Nggak yang excellent-excellent banget, tapi juga nggak bawah ya. Dibilang rata-rata juga melebihi rata-rata, tapi nggak tinggi. Karena memang apa ya, sebenarnya kalau kuliah itu apalagi S1 ya, ngejar nilai itu kalau kata orang di awal-awal semester, semester 1 sampai semester 4. Tapi kan waktu itu saya udah membuang-buang waktu eh, maunya kuliah kedokteran kan. Jadi akhirnya kayak masih setengah hati kuliah di MIPA. Ya, setengah hati terpaksa, dan akhirnya Terpaksa jadi karena sudah terbiasa, akhirnya jatuh cinta juga ya, menikmati, jatuh dan cinta, ternyata iya. memang hidupnya di situ, passionnya di Iya, situ. betul. Bahkan saya sebenarnya menemukan passion saya itu di mana? Itu ya waktu magang, magang di Lauser. Sebelum-sebelumnya kan kalau kuliah di MIPA biologi memang ada terjun ke lapangan juga ya Bang, kayak ada praktikum lapangan dan lain-lain. Tapi waktu itu masih kayak siapa dulu ngapain kayak gini, kotor-kotoran ngapain. Nah, tapi ternyata di akhir-akhir menuju graduate malah saya merasa, ternyata emang ini yang tepat buat saya. Kok saya sadarnya lama ya? Ya, lagi-lagi kadang kita nggak tahu ya. Kadang disadarkan lama, mesti dibelokkan dulu, Iya, mesti disesatkan dulu jalan kita, dalam tanda kutip ya. betul, Dan betul, kita kalau misalnya ngeh tuh, oh ternyata jalannya di sini. betul, Dan itu lagi-lagi yang terbaik, dan memang Allah itu sudah menskenariokan itu, dan kita sering saya sampaikan ke teman-teman, hanya menjalani takdir kita betul Bang. dengan doa ikhtiar terbaik kita tentunya. Iya, Iya, dan positifnya tadi dengan banyak kegiatan, ya walaupun ya nggak tinggi banget, nggak rendah banget, nggak iya, pas-pasan banget, ya di atas 3 lah IPK-nya pastinya. pasti. Tapi ada nilai plus di situ, karena menurut saya nih, kalau misalnya S1 itu nggak dimanfaatkan betul-betul untuk pengembangan diri, mengilmui diri, Hmm, membangun jaringan, iya, wawasan, itu sayang banget. betul. Sayang banget. Karena realnya kuliah, menurut saya ya S1 justru. Ya, jadi kalau misalnya dilewatkan masa-masa tadi itu, ya itu nggak akan terulang lagi. Iya, betul banget, Iya, Bang. iya. Kalau SMA-nya di Banda Aceh dulu. SMA-nya di Banda Aceh karena SMA memang berapa? saya orang Banda Aceh. Saya SMA di dekat rumah aja, Ya, SMA 4 Banda Aceh. dekat rumah tinggal jalan berarti. Bisa jalan kaki. Bisa jalan kaki. Bisa jalan kaki, tapi waktu itu saya naik motor. Naik motor ya. Selain tersedia angkot. Ya labi-labi ya kalau di Iya, Aceh. kalau di Aceh lebih labi.
Ya kebetulan saya kuliahnya dulu di Medan, Medina, di Ah, USU. Jadi oke. kalau di Medan kan angkot ya. Angkot ya. Ya, SMP, SD di Banda Aceh juga. Iya, sama. SMP-nya saya di MSen 1 Banda Aceh, SD-nya SD 24 Banda Aceh. Ya, dan pas SMA dulu IPA ya, pastinya Iya, pas SMA IPA. IPA. Dan aktif juga di secara akademis, kemudian di luar perkelasan, berorganisasi Iya, kegiatan sekolah. iya. Jadi waktu SMA dari kelas 1 saya udah ikut OSIS. Terus waktu kelas 1 masih jadi anggota OSIS. Eh, Waktu kelas 2 SMA saya jadi wakil ketua OSIS. Jadi ikut banyak kegiatan. Terus juga pernah mewakili sekolah ikut namanya, aduh saya lupa. Tapi kayak leadership skill gitu di Jakarta. Jadi dari Aceh itu eh, ada beberapa orang yang terpilih termasuk saya. Wow, keren ya. Mewakili Aceh pas masih SMA. SMA. Ya, dan secara akademis gimana waktu itu? Dapat ranking Kak? Ah, Alhamdulillah dari SD sebenarnya saya dapat ranking terus. ya, top berapa? Tiga besar dapat. Jadi selalu ganti. Kadang ranking satu, kadang ranking dua, gitu. Pokoknya nggak keluar dari top 3 itu ya. Iya. Ya, dan basically Medina memang orangnya dari SD itu sekolah sudah aktif ya. Eh, iya, aktif-aktif anak-anak zaman dulu ya Bang. Apalagi SD itu kan masih masa bermain ya. Ya, Jadi memang habis sekolah pasti pulang sekolah main terus. Bahkan di sekolah juga nanti main gitu. Tapi kalau udah waktunya belajar ya belajar. Sebenarnya kalau ditanya waktu SD gimana cara ngimbangin, ya aktif tapi juga belajar, saya nggak ingat Bang. Karena bingung juga. Dulu kayaknya yang pokoknya masa-masa SD saya itu yang paling saya ingat ya saya main-main aja sama kawan. ya biasalah pas SD Biasa ya anak-anak. main, ya belajarnya sambil main juga. Iya. Ya, ya. Waktu pas SMA ngambil IPA dan memang Ya. targetnya tadi ke kedokteran, kedokteran dan pilihan keduanya biologi. Eh, enggak. Jadi eh, yang pertama itu kedokteran, terus yang kedua saya mau ikut 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 kawan tes di teknik. Yang Teknik, ketiga sebenarnya orang teknik tua apa? saya teknik teknik sipil. Oke, Terus yang ketiga tuh sebenarnya saya nggak ada niat milih MIPA, jurusan biologi tuh nggak. Orang tua sebenarnya saranin saya itu milihnya kalau bisa jadi guru aja. Tapi waktu itu saya salah milih nih. Jadi kan kalau pilihan uh, MIPA sama keguruan itu kan jelas ya beda. Kalau ya, untuk milih MIPA, dia memang langsung pilihnya ilmu biologi. Kalau untuk keguruan, pendidikan biologi. pendidikan Iya. Nah, waktu dan saya milih, selesainya jadi guru. iya. Tapi waktu itu pas saya milih-milih kampus, kok kayaknya kata ilmu ini lebih keren di mata saya ya. Dalam pikiran saya, keren kali nih ilmu biologi. Jadi saya pilihlah ilmu biologi. Nah, waktu saya cek pengumuman kampus, saya lulus di ilmu biologi, saya chat bunda saya. Saya bilang, ini bunda bukan mama ya, tapi sepupu, sepupu mama. Saya bilang, Bun, kita lulus nih di FKIP biologi gitu lah, saya bilangnya. Karena saya kirain ilmu biologi itu FKIP. Terus dibilang sama Ya, bunda saya, kamu gak lulus di FKIP nih, kamu lulusnya di MIPA katanya. Terus saya terpelongo kan, hah? ya, MIPA? Perasaan saya milihnya buat FKIP. iya, Terus iya, pas saya cek ternyata, ternyata ilmu sama pendidikan beda. iya, iya. Jadi memang Medina ini eh, berawal dari kesalahan ya. Salah. Jadi tadi untuk Duta BKKBN juga salah jawab. Kalau yang tadi Makanya. itu salah jawabnya banyak atau 5 anak, ya memang eh, itu nggak terbaik. Tapi kalau ini justru salah jawab, justru di sini ternyata dalam hidupnya ya.
betul. Yang menentukan hidup saya ke depan ternyata. Iya, iya. Jadi Iya, kalau tadi disesatkan, kemudian dan untuk case-nya Medina ini disalahkan gitu. Jadi akhirnya ketemu jalannya. Jadi disesatkan untuk jalan yang lurus, untuk jalan yang yang benar. lurus. Betul banget. Iya, iya, iya. Terus Medina berapa bersaudara? Saya tiga bersaudara. Saya anak pertama, punya adik cewek satu dan laki satu. Ya, kuliah semua. Kuliah semua. Yang kecil sekarang masih kuliah. Mungkin semester 5 sekarang ya. Yang nomor dua udah selesai. Udah selesai, udah kerja juga. Ya, ya. Alhamdulillah ya. Iya. Kalau orang tua kerjanya apa, Medina? Kalau mama pensiunan PNS, dulu kerjanya di Rumah Sakit Zainal Abidin, tapi bukan dokter, Ya. eh, di bagian rekam medik. Terus kalau ayah, Mhm. ayah dulu pernah jadi supir bus. Itu waktu saya kecil sampai SD kalau nggak salah. Terus Ya, setelah itu ya bertani, beternak sapi aja. ya. Luar biasa ya. Dan apa nih nilai-nilai yang ditanamkan orang tua, ayah sama mama, eh, pola asuhnya, sehingga Medina bisa seperti sekarang. Kalau ayah mungkin karena laki-laki, but not all ya, bukan untuk Hmm, semua laki-laki. Tapi kan cenderungnya kalau sosok ayah itu biasanya ya memang pencari nafkah ya. Jadi ya, uh, untuk mengasuh anak itu waktunya kurang dibandingkan dengan ibu. Nah, jadi dekat, kalau sama ayah dekat juga, tapi memang kita kurang banyak bicara aja. Karena memang ayah saya orangnya kalau ngomong ya yang perlu-perlu aja juga. ya, Bukan yang basa-basi. Nah, kalau sama mama, saya tuh paling ingat nasihat dari mama saya itu kemanapun pergi, memang harus baik sama orang. Jadi, jangan pilih-pilih kalau misalnya mau baik sama orang. Karena bisa jadi nih, hari ini kita bantu orang A, bisa jadi 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi, entah orang A itu yang bantu kita atau rezeki lain yang dikasih sama Allah. Jadi itu yang selalu saya pegang sampai sekarang, Bang. Jadi kemanapun saya pergi, saya mencoba bersikap ramah sama semua orang. Kalau orang perlu bantuan dan kiranya saya bisa bantu, saya pasti bantu. Karena memang dampaknya nggak main-main ya, Bang. Hari ini kita bantu orang, besok-besok waktu kita susah ya ada aja pasti bantuan dari orang ya. lain. Dan itu tuh penting banget loh. Jadi Iya, berbuat baik ke orang, menebar kebaikan, betul. karena itu akan berbuah hal yang positif, Betul. baik, berkah dan kemudahan juga buat kita. Iya, Terlepas ya, Medina ya, kasuistik ya, kita sudah berbuat baik, misalnya orang berbuat sebaliknya. Kalau saya sih, kita berpositif thinking saja, iya, ya bahwa melalui yang bersangkutan kita ditunjukin yang di atas nih. iya, Orangnya seperti ini supaya kita lebih hati-hati. Jadi kalau kemudian kita betul. berjarak ya sebetulnya kita menghindari supaya tidak berkonflik. Dan yang terpenting Iya, kita sudah berbuat baik, tercatat jadi amal baik kita, betul, ya Pak. bukan jadi amal buruk kita. Dan kita sudah berinvestasi kebaikan dalam hal tumbuh Betul. kembang orang itu. Iya, Yang itu betul. yakinlah akan berbuah kebaikan buat kita. Iya, saya setuju, Bang. Ya, saya dari kecil juga ditanamkan hal yang sama. Dan sampai ke UK ini pun banyak sekali kemudahan di Iya, luar nalar ya. Ya iya, karena betul, nggak Bang. terlepas dari doa orang tua, nilai-nilai kebaikan yang ditanamkan yang kemudian kita teruskan, juga kita membantu Betul. orang berbuat baik, termasuk podcast ini. Ya ini kita Iya, niatnya ibadah aja, bagian iya, dari sedekah kita. Ya mudah-mudahan informasi yang disampaikan bisa membantu banyak orang yang nanti berkahnya buat kita semua, ya iya. Amin. buat Amin. anak-anak, cucu keturunan, ya begitu Iya, aja sih niatnya. betul. Ya, terus apa lagi nilai yang ditanamkan orang tua?
Karena saya anak pertama, jadi Ya, memang saya diajarin bertanggung jawab dari kecil. oke. Eh, jadi dan lucu ya sebenarnya kalau diingat-ingat lagi cara orang tua mengajarkan kita tuh jadi disiplin, jadi bertanggung jawab, jadi anak yang mandiri. Jadi pernah waktu kecil Bang, ya Ya, namanya namanya anak-anak ya. namanya anak-anak masih Namanya kecil ya. anak-anak. Ya, lihat Hmm. pisau, ambil pisau. Manjat Ya, pohon. Main ya. masak-masakan pakai lilin. Dan Hmm. pasti nanti pulang-pulang entah jatuh ke jedot, entah tangan kena pisau, entah jatuh dari pohon. Itu kan biasa ya, bagian dari tumbuh kembang. Jadi pasti tuh kalau udah pulang ke rumah habis jatuh atau apa pasti ngadu kan. Ma, jatuh tadi sakit. Ya, biasa lah anak-anak. Dan mama saya tuh selalu bilang kayak gini eh pakai bahasa Aceh tapi ini saya translate ke Indonesia. Ini kalau saya Ya, ngadu pulang tiba-tiba tadi saya jatuh nih dari pohon. Mama saya bilang gini, mana pohonnya? Coba naik sekali lagi biar jatuh sekali lagi. Gitu katanya. ya. Atau kalau kena pisau, orang pasti mama saya bilang, coba ambil pisaunya biar mama potong sekali lagi tangannya. Jadi kan kalau dulu pas dengar kayak gitu, ih kok jahat ya rasanya. Tapi tapi sebenarnya positifnya itu cara orang tua saya ngajarin. Ya besok kalau main hati-hati, Ya, jangan hati-hati. jatuh, gitu kan. Ya, Jadi jadi ya positifnya sekarang karena dulu saya udah mengalami ya naik pohon jatuh, main sana sini. Tapi di sisi lain orang tua juga boleh main, tapi kamu harus belajar karena sekolah. Eh, boleh main, tapi besok pagi tetap sekolah ya, nggak ada istilah main setiap hari gitu. Jadi ya dari situ saya jadi lebih apa ya, lebih tahu diri bang. Kayak oke ini waktunya sekolah sekolah, tapi pulang sekolah boleh main. Terus juga karena apa penerapan seperti itu sampai saya sekarang gede ini, saya tuh eh, salah satu moto saya Bang ya. Ini sekarang saya lagi sekolah, saya punya tugas dari dosen, tugasnya banyak. Gak apa-apa, kawan-kawan saya biar aja dulu main, gak apa-apa mereka pergi sana pergi sini, saya lihat aja, gak apa-apa. Saya tetap kerjain dulu tugasnya sampai selesai. Begitu saya selesai, saya bisa puas-puas main kan. Tapi kalau kawan-kawan saya mungkin main dulu, baru nanti ngerjain tugas, akhirnya pontang-panting. Nah, jadi itu nilai yang saya akhirnya bisa bawa sampai sekarang. Terus juga apa ya? Saya tuh karena ngelihat orang tua juga kerja keras buat sekolahin saya, buat sekolahin adik-adik. Saya lihat gimana orang tua saya tuh pagi-pagi meskipun PNS tapi tetap masak kue, jualan di rumah sakit. Terus buat tambahan. buat tambahan betul. Terus masih masak juga di rumah. Terus pulang nanti pulang sore masak lagi buat anak-anaknya. Eh, malamnya cuma tidur sebentar. Udah harus masak lagi karena buat ini ya buat jualan lagi. Jadi saya lihat orang tua saya aja kerja keras kayak gitu supaya kehidupan saya bisa terpenuhi, saya bisa sekolah tinggi-tinggi, nggak ada serba kekurangan. Akhirnya saya juga sekarang bekerja keras juga buat mimpi saya. Karena yang pasti orang tua udah menyekolahkan saya tinggi supaya kehidupan saya jadi lebih baik kan. Jadi nggak mungkin saya ya main-main aja kerjanya. Medina, ayah, mama masih lengkap ya? Masih lengkap, Mertua Alhamdulillah. juga masih lengkap ya? Mertua juga masih lengkap, Ya. Alhamdulillah. Jadi kalau saya bapak sudah duluan meninggal 2015, tinggal Hmm. ibu. Alhamdulillah mertua masih lengkap. Jadi kita tuh betul-betul kehilangan orang Mm-mm. terdekat kita setelah mereka nggak ada. Iya, Nah, jadi saya sejak bapak meninggal, kalau misalnya ada teman atau keluarganya yang meninggal, saya tuh dari situ nggak pernah bilang sabar ya, nggak pernah. iya, Ya paling doa, karena mm-mm. orang yang mengucapkan itu belum mengalami bagaimana sih rasanya hilang. Ya Iya, apalagi kita dekat dengan orang tua dan seperti Medina ceritakan tadi melihat orang tua bagaimana perjuangannya, kita pun jadi anak yang tahu diri dalam tanda kutip. iya, Anak yang tahu diri, anak baik, bagaimana mengurangi beban mereka dengan ikut membantu, kemudian iya, belajar keras juga betul. dengan berprestasi. Ya karena kalau kita berprestasi,
ya capek mereka hilang. Ya Betul. cuman itu yang bisa kita lakukan kapasitas kita sebagai pelajar, mahasiswa yang saat itu Iya, sekolah kuliah ya. Oke, dan ini masih 2 bulan di iya, Amerika, jalan bulan ketiga, ya heeh, masih panjang, walaupun betul. 2 tahun itu nggak kerasa sih, cepat banget. Ya, oke, berbicara plan ke depannya, gimana? Apakah ada plan lanjut S3? Iya, jadi eh, karena saya udah di luar negeri, Ya, maksudnya ya balik lagi ya kalau memang ada kesempatan dan ada rezeki dari Allah, ya tentu aja saya pengen langsung sambung S3, Bang. Karena ya, balik lagi kayak saya bilang, saya udah di luar negeri, jadi ya kenapa nggak sekalian. Tapi memang bukan cuman karena di luar negeri aja. Dari dulu saya memang pengen eh, kuliah apa sekolah itu kalau bisa sampai dapat gelar profesor. Saya tuh suka hmm, sekolah sebenarnya, Bang. Saya tuh pengen selalu belajar, apalagi setelah saya kerja di konservasi ya. Saya kan banyak melakukan eh, pekerjaan lapangan. Eh, dan salah satunya ya bagaimana cara mengambil data di lapangan supaya ya bisa dipakai untuk keperluan ya akademis dan juga ya untuk riset-riset lah ke depannya. Dan saya suka eh, maka dari itu saya pengennya ya kalau bisa sampai dapat gelar profesor dan mumpung lagi di sini saya pengen coba memanfaatkan koneksi-koneksi yang saya dapat di sini supaya saya bisa lanjut S3 atau sekurang-kurangnya saya bisa ya kerja di sinilah setahun 2 tahun. Jadi saya pengen coba juga mau melihat gimana cara orang-orang di negara maju eh, ya menyelesaikan masalah di bidang yang sama dan nanti ilmunya bisa saya terapin kalau saya balik ke Indonesia. oke. Dan saran saya, kalau memang ada kesempatan, apalagi sudah di luar, benar, kalau bisa lanjut, Iya, ya selagi masih muda ya, betul. dan walaupun sudah berkeluarga, Mhm. anak satu, dan alhamdulillah keluarga suami mendukung, dan keuntungan sudah di luar, itu dengan Iya, sangat mudah. Ya misalnya untuk lanjut nanti di Amerika atau ke Eropa kah, include ke UK iya. ini, karena kita di luar ini, ya negara-negara maju ini ya, Medina ya. Jadi Mhm. ibaratnya begitu lahir pun, ya mereka sudah banyak plusnya Iya, dibandingkan kita negara berkembang. Makanya orang yang S2-nya di luar, apalagi dari S1 itu dengan sangat mudah beradaptasi, dengan sangat mudah memanfaatkan peluang-peluang tadi. betul. Ya dibandingkan kita negara kelas 3. Ini kan Mhm. Amerika, UK, ini kan negara ya first class country ya. Iya, Jadi untuk bahasanya pun mereka gampang, sementara kan kita betul. Inggris ini kan masih bahasa asing, Betul, Bang. ya bahasa asing. Nah, dan seperti di Inggris ini, jadi yang sulung secondary ya Mhm. 9 sekarang, terus adiknya itu year 3 primary. Jadi Iya. di secondary di Inggris, Medina, selain bahasa Iya. Inggris, ada sekolah yang belajar bahasa Prancis. Sekolah yang Oh, lain itu ada belajar bahasa Spanyol, ada yang bahasa Jerman, karena negara-negara tadi itu ada lebihnya. iya, Ada lebihnya, di sisi lain UK ada lebihnya. Ya betul, Bang. bayangkan untuk penguasaan bahasa asing pun mereka sudah lebih dari satu. Iya, Sementara kita, ya syukurnya Medina ke Amerika ya, karena bahasa Inggris kita yang dipelajari di Indonesia kan lebih American. Amerika. Iya. Ya kalau British kan lain, ya untuk Lain. slangnya, dialeknya. Betul. Ya kalau Kanada lain lagi, Australia lain lagi. Dan buat teman-teman yang menonton podcast ini, kalau misalnya ada rencana studi keluar, yang negara-negara berbahasa Inggris, ya sebisa mungkin dipahami dialeknya, kultur negara setempat. Ya kalau misalnya ke UK ini ya Britishnya diperkuat. Nah Iya. jadi kurang lebih saran dari saya begitu sih, kalau memang ada rencana, ya Bismillah, gaspol. Selagi masih muda. Masih mudah. Betul. Karena kalau misalnya makin bertambah umur, kesempatan pun nanti nggak sebanyak kita masih muda. Kemudian yang terpenting lagi nih dari pengalaman kami, jadi S3 di usia 40,
dan berjuangnya 38, itu konsentrasi kita pun makin kurang. Mhm. Nah, apalagi anaknya makin besar Benar. dan tanggungnya makin banyak dan Betul. tantangannya juga makin lebih. Ya, Iya, tapi serunya kalau bareng-bareng, nah ini nikmatnya juga luar biasa. luar biasa. Iya, ya. Oke. Dan sebagai closing, ada yang mau disampaikan? Pesan buat teman-teman, include keluarga, suami? Yang pertama buat kawan-kawan di luar sana ya yang memang ada cita-cita juga buat sekolah, lanjut sekolah tinggi dan pengen keluar negeri. Intinya yang pertama jangan takut, coba aja dulu beasiswa-beasiswa dan kesempatan-kesempatan lainnya. Nggak usah mikir dulu, aduh ini belum ada nilai bahasa Inggris. Itu urusan belakangan aja dipikirnya. Yang penting eh, cari tahu dulu persyaratannya apa, cara menulis esainya gimana, terus baru kemudian ya dipersiapkan yang lain-lainnya seperti bahasa Inggris. Intinya dicoba, jangan belum apa-apa karena lihat persyaratan udah takut duluan. Terus juga eh, yang pastinya saya berterima kasih sekali ya sama karena punya eh, environment di mana keluarga, baik keluarga inti maupun keluarga besar semuanya sangat mendukung. Tapi bukan berarti eh, kalau nggak ada yang dukung, kita nggak mau juga untuk melanjutkan mimpi-mimpi kita. Ya kebetulan eh, saya semuanya mendukung. Tapi di luar itu ya, bukan berarti karena ada dukungan nggak ada tantangan sama sekali. Bahkan tantangannya juga banyak. Jadi intinya eh, baik ada atau tidak ada dukungan, kalau memang kita punya mimpi, jangan pernah takut mencoba. Ya mudah-mudahan usaha kita tidak akan pernah mengkhianati hasil dan saya doakan teman-teman yang mau keluar negeri mudah-mudahan juga bisa sekolah ataupun kerja di luar negeri. Oke. Luar biasa, Medina. Makasih banyak ini atas waktunya. Dan di tengah kesibukan mengerjakan tugas dari kampus dan mengurus baby, masih menyempatkan waktu untuk berbagi di podcast ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman yang mendengar podcast kita ini dan berkah buat kita juga. Doa Amin. terbaik, sehat walafiat, dilancarkan semua dan Amin. sampai selesai tadi dan mimpinya juga diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Amin. ya. Dan salam ya buat suami. Siap, Bang. Ya, bilang Bang Yusra dia dari Gayo juga. Yang Siap. yang ada belang kejernya juga, saya gayunya gayo Takengon. Oh, siap, Bang. Ya ya. Oke Medina, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih juga Bang Yusradi atas kesempatannya. Ya, sama-sama.